ini kan iso. Di situ. Kenapa Jepang? Ambruk berapa? Guys, bener tak ambruk tetap nih mana? Ini menurut ini orang nek cantola. Enggak. Aku tidak tertutup. Wis tak. Sik tadi tak tutup bisa. Kasih aja. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini punya satu rahmat taufik dan hidayah dari Allah. Sorry. Apa? Kayak nyenggol. Besar majelis assalam. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, dijadikan majlis itu memberikan keberkahan, dijadikan majlis itu turunkan rahmat, serta orang-orang yang di dalamnya diberikan ketaatan kepada Allah. Amin. Khusus kepada Salman dan juga Eka, alhamdulillah seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadana bi qurbati jahli wa tayyajin ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yunin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi akhdhi muqdari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barikuka alladhi bika ya mujaffa'u khassana wa habana ma'alika al-awhari ma'ini sirrika al-asma fahum sufuful najati imana labaik ya Rasulullah, labaik ya Nurullah, labaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini juga Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai jamaah amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakkuran majlis assalam. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Aku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Amin. Orang yang lupa syukur kepada Aku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh azabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah.
beberapa tahun, berapa bulan. Jadi hari ini yang ketiga saya ke Hongkong. Yang ketiga ada apa? Ketiga ada yang keempat ya. Itulah urusan ibu daerah biasa. Beberapa tahun Vicky pernah mengatakan kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya pernah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, biasanya di kendaraan, jadi ini merasa campuran. Itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai, itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah. Hidup itu pengen nikmat atau pengen susah? Nikmat. Pengen susah atau hidup senang? Senang. Mau bahagia atau mau menderita? Bahagia. Berarti yang kita mau senang, bahagia, Nikmat. nikmat, betul ya? Iya. Ini kompak kan dari jawabannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang kurang dari kesenangannya. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti ini. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umatnya. Berarti kita yang kita mau semuanya jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih milih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud pun dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau tidak ditanya, kita nggak tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hongkong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang aku? Jawabannya kenapa? Udah capek nih hidup begini aja. Betul. Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan amin jalannya. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmat-Nya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmat-Nya Allah. Ini Nabi orang yang pandai, makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi
Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya tanya, kita ini manusia atau bukan? Kita ini manusia atau bukan? Karena terlihat oleh Mas. Kalau nggak terlihat namanya makhluk halus. Betul ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah atau bukan? Saya. Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang akal. Kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Jadi isi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kalau kita dibalikan, yang dilarang kita jalanin, yang diperintah Tinggal. nah, kita jawab sendiri. Ternyata paling gampang mancing orang, lebih gampang mancing orang daripada mancing Ikan. Kadang kita ngerasa sudah berbuat baik di hadapan Allah, tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majelis, kita berkumpul sama-sama, Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita, Allah curahkan rahmat, Allah berikan kita hidayah sampai kita ini sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini. Bukan kan? Jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Nanti yang berusaha. Seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Berapa bulan yang lalu? Ada yang baru tadi pagi. Jamaah di sini malahan biduan. Yang baru dengar tadi pagi ada pengajian di sini. Ada, ada yang di depan tuh. Ada. Yang baru tadi pagi dengar. Yang 3 bulan lalu. Bu, maaf, yang 3 bulan lalu niat hadir ke majelis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang kemarin. Maaf, sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat mau hadir majelis, apabila dia nggak ada umur, mati buruk lagi. Ini aminnya alhamdulillah banyak umur. Ini caranya Allah. Yang tadi pagi, yang punya niat tadi pagi, kenapa Allah berikan tadi pagi? Yang pertama mungkin karena pengetahuan, yang kedua karena rezekinya mungkin lebih baik diberikan untuk keluarga lebih dulu. Kan begitu misalnya. Dan kadang manusia ini, saya cuma mau ngasih tahu, insya Allah nanti bulan Februari lagi ya, Bunda. Bulan Februari nanti insya Allah kita ketemu lagi. Selesai ini acara langsung niat 3 bulan Februari. Bisa, itu bisa. Kalau kita ganti diri kita sebagai hamba, berarti di dalam ini ada aturan tuh. Orang yang syukur, tadi kan Nabi SAW menyampaikan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, orang yang syukur akan ditambah nikmat dari Allah. Siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad. Waktu corona, ingat kerjaan sepi. Alhamdulillah lancar. Ada lagi kerjaannya. Lebih ketat.
lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Semprot alkohol. Saya mau tanya, Semprot-semprotan. dengan keluarga yang di Indo, ada orang yang kerja di PHK, pengurangan karyawan, banyak nggak? Di sini alami, Enggak. di sini nggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua, ada yang merasa rezekinya dikurangi. Enggak. Bertambah. Nggak ada juga. Enggak ada. Mas corona saya bohong. Malah diutangin yang di Indo enggak bayar. Bertambah. Lembur. Yoi. Di Indo, saat dalam keadaan corona, yang kerja di PHK yang punya usaha bangkrut. Tapi saat dimana 2 tahun corona Allah kasih kita ujian corona, tapi sarapan jangan, makan siang masih, sore masih nyemil singkong, ubi, kopi, malam masih makan nasi, tengah malam masih ngorek-ngorek dapur nyari Indomie. Dan apa yang diberikan oleh Allah, semua itu atas kemampuan setiap hamba. Tapi waktu corona banyak yang meninggal dunia, umur. Takdir. Karena saat dimana orang yang meninggal dihitung. Kalau orang meninggal dihitung, sampai sekarang juga jutaan orang dihitung sedunia. Se-Indonesia aja bisa ratusan ribu. Yang lahir lebih dari kematian juga mungkin. Kenapa? Inilah cara Allah saat kita sampai detik ini masih diberikan keberkahan di dalam umur, maka manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Amin. Majlis As-Salamah ini sudah berjalan 2 tahun. Dan setiap minggunya dan sampai detik ini Majlis As-Salamah sudah menghatamkan 70 kali khatam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran inilah yang dapat mencerahkan hati. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pelebar jembatan sirat saat kita akan menuju ke dalam surga Allah. Bukan amin ya amin. Insyaallah. Manusia kadang dikasih kerjaan, tapi dari kerjaannya yang jauh dari Allah. Maaf, perubahan setiap tahun pasti ada di dalam hidup kita, betul apa? Perubahan baik atau perubahan buruk? Lebih sering baca Quran atau baca WhatsApp? Ya jujur, tadi katanya makin tahun, tiap tahun makin baik atau makin buruk baik. Mungkin tulisannya lebih banyak baca Quran atau baca apa? Mana baiknya? Inilah cara Allah mempertemukan kita bisa saling introspeksi diri. Islam itu ad-dinun nasihah. Agama itu adalah Nasihat. apa yang disampaikan mudah-mudahan akan menjadi obat. Yang udah dijadikan obat mudah-mudahan menjadi penyehat atau penyembuh dari setiap penyakit yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf, dalam riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini seorang manusia yang paling pandai bersyukur. Kalau nggak salah saya pernah kisah ini pernah saya ceritakan di majlis ini. Saat Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Siti Aisyah didatangi 2 sahabat diketok pintu. Assalamualaikum ya ahlal bait. Siti Aisyah mendengar, begitu mendengar siapa di luar, saya sahabat Rasulullah yang merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aisyah, khabirni,
wahai Aisyah, kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan sedangkan kami belum melihat dan kami tidak melakukannya. Sampaikan kepada kami. Dan akhirnya Siti Aisyah meneteskan air mata karena kerinduan kepada Rasulullah SAW. Datang satu malam saat Nabi Muhammad datang ke rumahku, datangnya di malam giliran untukku. Saat Nabi Muhammad SAW datang kepadaku, Nabi Muhammad mengatakan, ya Aisyah, bolehkah malam ini untuk aku beribadah kepada Allah? Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah manusia yang paling beruntung. Orang dari masyrik ila maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Namun engkau dikirim oleh Allah malam ini ada bersamaku. Engkau berada di dalam satu rumah bersamaku. Engkau ada di tempat yang sama saat menidurkan diri, di hadapan saat dimana engkau denganku. Satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Jika di malam ini kau ingin beribadah, maka aku izinkan kau untuk beribadah ya Rasulullah. Maka lakukan. Rasulullah bangun, ambil wudu, sholat 2 rakaat. Begitu selesai 2 rakaat, Nabi sambung lagi 2 rakaat. Selesai 2 rakaat disambung lagi. Dari mulai awal malam giliran untuk Siti Aisyah sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalamnya. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukuknya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalamnya. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad yang kita tahu kunci syurga Allah titipkan kepada beliau. Pintu syurga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu syurga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, ya Aisyah, Nabi sebelum aku ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api di neraka, aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis, aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat dua tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga. Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata? Wahai Nabi Allah,
jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhan hadirin, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita, manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah, jangan banyak mengeluh kepada Allah, selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah, dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hongkong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridho dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada tanya jawab ya? Tidak ada ya? Sudah ada? Belum ada. Tapi sebenarnya saya kira ada suaranya dari handphone. Hongkong beda. Masjid adanya jam 1. Belum ada. Ini Hongkong Min. Adanya jam 1. Ya. Alhamdulillah masih tiba dia bersuara anak sendiri. Ibu bapak itu. Alhamdulillah. Hari ini dikasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyain kami telepon. Ada yang mau nanya apa enggak? Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir belum izin bertanya sama yakni terkadang baju, baja, tas atau barang apa aja itu terdiri dari barang kulit babi. Itu kan terkenal kan? Jadi kita sendiri misalnya beli apa kan nggak tahu di pasar itu dari apa gitu ya. Mungkin bagus suka dibeli kan biasanya seperti itu. Atau barang misalnya sama itu dijual udah satu yang kita beli tadi itu bawa sholat. Oh iya. Kan kita nggak tahu dari mana itu datang. Tahu nggak itu dari babi? Nggak tahu kan? Jangan dibikin. Kamu tidak tahu tapi kalau kita nggak tahu dimaafkan. Gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu jangan pernah mencari. Kalau seandainya kita tahu tas ini dibuat dari ini, kita beli. Paham ya? Apa ya contohnya? Flash on. Ada flash on? Ada ya? Kalau nggak salah namanya itu. Betul. Banyak tahu perempuan. Flash on tahu kan? Kuasnya kuas. Nonton konser. Iya pokoknya itulah puasa. Gak seneng rame kan. Gak seneng nonton. Apalah hati sebenarnya. Intinya tahu kan? Puas. Ada yang mengatakan itu dari bulu Anjing. asalnya dari ini. Bela. Katanya itu dari guru
B2. Ya, kalau kita yakin itu dari bulu B2, jangan dibeli. Paham? Jadi kalau ada ini dikatakan dari B2, ya nggak usah dibeli. Kalau kita yakin, ini kayaknya bukan pakai. Kalau kita yakin itu bukan. Jadi sesuatu itu kalau kita mengetahui nggak boleh. Jangan dipakai. Dan kalau kita pakai buat najis, najis. Tertempel baju, najis. Terima kasih Habib atas jawabannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Habib. Saya cuma bertanya juga. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, misalnya kita setelah selesai memegang daging B2 tadi, daging B2 tadi, tapi kita belum sempat untuk membersihkan najis mughalathahnya. Apakah kalau kita menyentuh barang-barang yang lain, barang itu terkena najis juga? Nah, itu buat diri kita. Buat dirinya kita. Diri kita aja. Jadi menyentuh barang yang lain, barang lain tidak. Dirinya kita belum suci. Oh, oke. Terima kasih Habib. Jadi dirinya itu kita belum suci. Terima kasih. Lagi-lagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri menggugat suami, akan tetapi si suami tidak mengucapkan talak secara lisan maupun tertulis. Apakah sah menurut Islam? Secara hukum sudah sah cerai? Hukum dalam hukum Islam apakah sudah sah? Terima kasih. Yang bukan istri, suami tidak mengucapkan talak, dia nggak jatuh. Tapi kalau di pengadilan sudah sah. Suami yang memberikan talak, lisan maupun dia nggak jatuh. Di dalam Islam gimana? Dia basah, tetap masih berjalan dan kecuali walaupun si suami dengan nadanya bercanda, saya ceraiin, kamu tahu. Walaupun bercanda. Kalau Paham ya? tapi kalau di pengadilan Belum ditulisan hukum ya enggak. atau dipolis. Berceraiin lo, ketawa, gitu. Bisa mengacu ke Jadi kalau gugat yang seorang istri menggugat, ya gugatnya itu di dalam itu dalam pengadilan aja, di dalam syariat itu nggak mau bisa kecuali istri atau suami yang mentalak seorang. Ya, jadi yang ngasih pertanyaan insya Allah paham. Ada lagi? Saya Habib. Mana? Di sini. Kan kita semua di sini mungkin untuk orang Cina dan mencuri-curi waktu, terus kalau sholatnya itu di kamar mandi, tapi itu boleh Bisa itu pengadilan agama orang kita pengen sholat cuma nggak ada tempat yang dilarang, kita mencuri-curi waktu, bisa ada waktu cuma di kamar mandi. secara syariat Islam kan nggak Ya, katanya kan kalau orang Cina kita sholat itu katanya yang dia kalah. Nggak mau bersaing. Ya, nggak boleh ya. Saya kan punya kamar, tidurnya di sofa. Ya tahu, tapi kan kalau siang itu kan kalau kita mau sholat di ruang tamu itu mereka tahu. Tapi kalau bilangnya malam bisa atau subuh itu kita bisa sholat di ruang tamu itu kan kayak duhur, asar, maghrib itu kita dari waktu bisa aja waktu kering.
bersih. Karena kami Allah bersih semua. Ya, kalau dia itu yakin, karena yang bersihin kita seandainya, yang bersihin kita sendiri, kita tahu. Ya, tapi sebenarnya maaf ya, karena itu darurat, insya Allah diperbolehkan. Ya, karena itu darurat. Paham ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nanti coba anda cari tahu dulu ya. Setelah ini nanti saya kembali ke hotel, saya coba telepon dulu saya bagaimana cara hukumnya. Ini hukum nggak boleh kita main-main, kita nggak boleh mengeluarkan fatwa semaunya. Tapi kalau yang saya sepengetahuan ya, kalau seandainya kita tahu karena itu dalam keadaan terdesak atau emergency, dalam salah daripada yang jadi keputusan, emang nggak bisa pindah kalau itu. maksudnya tidak kalau di sini kan kontraknya kontraknya 2 tahun lagi. Kontrak ya? Coba saya mau tanya, yang susah sholat itu depan. Saya susah salat. Yang lain gak yang susah. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Ya, coba katakan, yang nggak susah sholat. Oh, tidak susah. Yang katakan mana yang susah? Bisa nggak ini diajukan? Udah kan? Ini masalah ini bisa nggak diakui? Maksudnya diam. Tidak ada sepakatnya. Nah, karena ini adalah kalau boleh dilihat sebagian besar sholatnya boleh, itu kan ujian dalam hidup ya, yang tidak mendapatkan maaf majikan yang susah untuk beribadah. Insya Allah sih semuanya baik, insya Allah semuanya baik. Susah aja buat kita beribadah, maka cuma ini usulan. Dan ini program ibu berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun. Kalau ada yang lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, kontrak pindah kalau bisa. Ya, selama 2 tahun ini coba pokoknya nanti Rifki masuk lagi ke season 2 ini, nanti Rifki kabarin ke USM bagaimana hukumnya, nanti biar disampaikan ke ibu. Ya udah ya, maafin ya. Jadi Rifki nggak berani untuk menjawab tanya ini soalnya kamar mandi. WC madep kiblat aja nggak boleh, apalagi kita sholat di dalam. Ya. Ya gitu ya. Terus gimana masa kita nggak sholat selama ini? Iya paham. Itu dari ya benar ya, nanti dijawab benar. Jadi pokoknya season kedua ini nanti Rifki kasih jawaban. Soalnya mudah-mudahan dapat jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Belum salah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin bertanya, ceritanya saya punya ceritanya saya punya nadar kepada kakek, tapi kepada kakak, tapi kakaknya membuat kecewa, boleh tidak saya alihkan kepada ibu? Pasti nggak boleh. Nazar itu wajib dilaksanakan kepada siapapun. Insya Allah orangnya udah nggak ada, berikan ke keturunan. Nazar wajib disampaikan kepada orang yang tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bagaimana cara mensucikan perkakas peralatan dapur yang terkena najis kedua? Tadi kan belum jawab. Dan bahan yang digunakan hanya ada 2, yaitu air dan sabun. Perkakas Piring. Macam. alat masak. Ya.
alat masak. Di sini memang susah pasir. Nggak ada. Nggak ada. Aku buang mahal. Aku dupa, aku dupa. Aku dupa bekas sembayangan. Boleh. Aku lupa. Aku, yang penting aku. Banyak menaruh. Aku lupa itu bisa untuk membersihkan. Aku. Tadi marahin ngambil sembahyangnya orang sini. Kalau yang masih ada aku lupanya boleh dipakai. Tapi yang masih ada aku lupanya boleh dipakai. Ya. Maaf, kalau seandainya yang punya dia punya dibagikan punya kita bisa. Bisa. Boleh. Yang boleh katakan. Boleh apa tuh? Yang nggak boleh. Biar ada dua ilmu boleh ya? Boleh. Ini saya sebutkan jawab dulu. Ada tempat untuk membersihkan lebih untuk memasak pasti. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkan najis Allah itu berarti tidak benar itu rokok dibasuh 7 kali salah satu dengan pasir itu seumpama ada pada tanah atau kata api tadi boleh dengan lupa. Tapi ada yang nggak pakai api lupa kan? Ada yang nggak pakai maksudnya? Jangan di halaman ada. Ini ada penjelasan. Ada penjelasan di mana ada di kitab-kitab fikih yang populer ada di Abdul Muhyi juga ada. Saya ngaji dulu bersama kira-kira saja. Karena fikih itu ada yang mengatakan para hadirin yang Islam ini maksudnya cukup dengan rasakan. Contoh, Pas nang taman. panjenengan sudah ambil wudhu, jalan 100 meter dari masjid atau dari tempat wudhu, rasa panjenengan itu ragu, wudhuku batal ada ya, maka lebih baik kembali kepada awal saya sudah berwudhu. Paham ya? Jadi kalau dihilangkan saya punya wudhu, maka panjenengan untuk dihukumi tetap punya wudhu. Sama dengan B2 itu cara membersihkannya. Kalau tidak ada wudhu, memang benar-benar ada sudah. Dimasuk 7 kali, kira-kira saja pakai caranya bagaimana? Di sela-sela, di kaca itu kan ada toh itu bisa boleh. Tiap hari dilap bersih loh. Debu kan bingung. Iya. Abu, debu, tanah nggak ada. Berarti selama ini nggak ada polusi. Tapi terkadang ambil di taman nggak boleh loh. Ambil di taman kadang nggak boleh. Beli bisa. Tapi kan Itu nggak beli. Bukan, itu untuk membersihkan. Itu membersihkan agar kita dapat. bawa tanah dari Indonesia.
Oh, di sini sudah ada sabun toharoh. Ngapain ditanya? Jadi saya emosi nggak salah. Berarti sabun toharoh yang itu sudah ada di negeri ini dan itu sudah bisa kita pakai, lakukan. Jangan dipikirkan ini sah atau tidak, najis atau tidak. Urusan najis atau tidak tergantung daripada si sabunnya. Kita serahkan kepada karena dia menyatakan ini akan membersihkan najis, maka hukumnya dia yang penerimanya itu, bukan si pemilik sabun. Paham nggak? Pencipta kita. Jadi kalian pakai dan kalian masak dengan tempat yang sama. Kalau sudah dibersihkan dengan sabun itu, ikhtiarnya itu baik aja. Udah bersih, ini udah selesai karena pakai sabun yang halal, yang bisa menghalalkan. Udah itu selesai. Nah, nggak paham tuh. Kalau kita itu gitu, kalau ini gimana sih? Sedikit tambahan ini di mana hasilnya sabun toharoh itu? Iya, maksudnya komposisinya apa? Dipromosikan di orang untuk membersihkan najis B2 itu. Tapi secara ini tidak bisa. Pertanyaan di sabun itu ada debunya enggak? Ada kasar. Sabunnya kasar. Sabunnya kasar. Seperti sabun biasa. Sabun Batak. Batak cair. di komposisinya tapi duduk gitu. Tapi kalau dipakai berulang-ulang bisa nih? Saya menanyakan Contohnya ada nggak? Ada yang punya contoh nggak bawa? karena sudah ada yang muda dan tiba karena sudah ada yang muda dan tiba Ada. Boleh coba. Boleh minta tolong. ini penting. Yang ada lagi nggak yang ditanya? Ini masalah sabun halal ini. Nanti karena kita nanti lagi nunggu bentuknya, kalau bisa masih disegel, kita mau lihat apa intinya di apa komposisi. Ada lagi? Itu tuh, Assalamualaikum, mungkin pertanyaan atau muncul televisi suami istri memposting laki-laki di sosial media. Posting Teh Yung. Kalau hanya sekedar mengidolakan dan tidak merusak, maksudnya tidak merusak rumah tangga dirinya dan tidak merusak rumah tangga orang lain sebenarnya. Niatnya apa? Mengidolakan. Idolanya nih, yakin kepada diri, ya Allah, saya mengidolakan
laki-laki ini bukan berarti saya menyingkirkan suami saya. Yang kedua, ya Allah, saya memposting foto laki-laki ini lagi perempuan, lu ngapain sih? Niatnya untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, silahkan. Biasain kalau memposting di bawahnya tuh ada caption yang baik. Contoh ya, contoh. Memandang wajah orang soleh akan menambah ketaatan dan meningkatnya keimanan. Itu postingan baik. Mau foto siapapun idolanya, yang penting bukan liminho. Kalau kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, boleh. Apa? Ustaz Sahil, boleh. Dan apa yang disampaikan itu bermanfaat di dalam agama, silakan. Jangan sekedar posting tok begitu aja. Nanti tanya, itu siapa? Suami gua. Hancur rumah tangganya. Ya, paham ya? Tapi alangkah baik seorang wanita itu menjauhkan memposting orang lain atau dia memberikan kemanfaatan seperti bunga, taman, itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, mohon maaf kalau memposting makanan, hati-hati. Hati-hati. Ini perempuan paling sering nih begini. Mau makan bukan baca doa, malah difoto. Ya. Saat ibu memfoto dengan niat memfoto, Bismillah, bagus, bentuknya bagus, foto, taruh di status. Ada orang yang punya keinginan mencoba tapi tidak memiliki rezeki, dosa besar. Yang pertama. Yang kedua, saat dia memfoto atau dia menaruhnya di status, lalu dia mengatakan alhamdulillah, menyatakan yang cuma sekedar alhamdulillah, orang lain melihat sampai sombong dosa. Jadi mau baik mau nggak baik, dosa. Paham ya? Jadi mau ngapain sih orang foto kenyangkan? Ibu foto naruh di status, orang lihat terus orang tuh kenyang. Enggak kan? Maksud fotonya buat di status apa? Apalagi yang punya niat pamer. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan Allah taufik hidayah dari keriaan, dari kesombongan, dari yang gak baik dalam hidup kita, Allah jauhkan. Saya lagi mengandung ekstra bahan alami dan kemandirian pilihan. Kalau sudah selesai, ini boleh. Ya, ini boleh untuk dipakai dan ini kita serahkan kepada si pemilik sabun ini, selesai nanti. Paham ya? Insya Assalamualaikum, kami izin bertanya. Saya punya anak sambung. Anak sambung ini anak bawaan naik lagi. Anak ini ya? Betul. Betul benci. Yang beranjak remaja, apakah membatalkan wudhu apa tidak? Terima kasih Habib. Anaknya laki perempuan. laki-laki. Kalau masih bertanya, jadi izin bertanya, saya punya anak sambung yang beranjak remaja, apa membatalkan wudhu apa tidak? Berarti ya laki-laki lebih. Kecuali yang di sini dari saya mereka adik-adik. Saya mau tanya dulu, ini anak sambung dari umur berapa ini anak? Jadi, kalau segini termos
Anak sabungnya lebih besar. Dari umur berapa? Dari umur 13 tahun. Itu batal. Umur 13 tahun kesentuhan itu batal. Batal umur. Itu jawab batal. Umur 13 tahun itu udah. Kenapa? Karena udah masa baliknya seorang laki-laki 12 tahun. Nggak harus nunggu pecah suaranya. Nggak harus mimpi. Nah kalau hampir 40 nggak mimpi. Ya, laki-laki umur 12 tahun, perempuan 9 tahun belum naik. Betul ya? Nah, sekarang umurnya udah berapa? Batal umur. Bukan anak dari ibu kan? Dari bapak kan? Ya. Kalau sesama anak sambung gimana ya? Kecuali anak susu. Kecuali saat punya anak sambung, anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui dan kita masih memiliki ASI. Terus kita menyusui sampai kenyang, tak keluar tahap 5 kali. Ya, itu anak susu. Itu nggak banyak. Ya. Kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ibunda susu. Halimatus Sa'diyah adalah ibunda susu. Dan anak-anak dari Siti Halimah adalah saudara susu. Saudara susu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Siti Halimah mengatakan, air susuku yang sebelah kanan ini aku berikan kepada Muhammad, maka sebelah kiri aku berikan ke anak-anak. Nah, saat Rasulullah diberikan ke ASI dan minum tangan ke yang sebelah kanan sudah tidak keluar ASI, namun yang di sebelah kiri masih banyak ASInya, Siti Halimah memberikan air susu itu yang ke sebelah kiri, maka Rasulullah menolak. Rasulullah lagi bayi aja nggak makan hak orang lain. Nabi dari kecil paham betul tidak memakan hak orang lain. Ya, itu disebut Ibu Siti Halimah adalah ibu susu. Paham ya? Saudaranya saudara satu susu. Itu saudara satu susu boleh nikah, nggak boleh. Karena termasuk ada darah yang masuk ke dalam. Lagi udah pakai doa dulu, kesian orang pada angkat tadi. Ya. Waalaikumsalam. Yang punya satu mau minta lagi tak? Katanya kalau seandainya suami kita meninggal, nanti kita dipertemukan lagi di akhirat sana kan Bib? Katanya gitu. Kita diberikan lagi. Gak nikah lagi. Tapi nanti seandainya, maaf, kalau seandainya kita nikah lagi, tapi mau juga tidak. Seandainya kalau kita itu cerai, apakah kita dipertemukan lagi dengan suami yang pertama atau cerai? Suami pertama yang kedua. Memang ada yang pernah. Urusan dipertemukan atau tidak urusan Allah. Ya, mudah-mudahan sih nikah yang kedua nggak sampai bercerai. Insya Allah kan begitu doanya kan gitu. Saya yang pertama meninggal terus kedua bercerai, kita nggak mau mudah-mudahan Allah jaga ya. Bib, seandainya Rifki jawab dulu ya. Yang satu meninggal kita cinta dan si suami cinta, dan saya berubah karena Allah dan saya beribadah dapat karena Allah karena si suami yang pertama. Setelah dia meninggal saya mendapatkan laki-laki sama baiknya atau agak sedikit kurang baik, tapi saya menerima dengan penuh keikhlasan. Nanti di akhirat di mana dua laki-laki itu dijadikan satu diri untuk diri kita. Dan kalau yang ini kita bercerai bagaimana? Kalau yang ini urusan siapa? Itu haknya Allah. Rifki belum pernah tahu sampai kapan. Paham ya?
Assalamualaikum Ustaz. Sampai aku Ustaz. Izin bertanya Ustaz, semisal seorang suami pernah berkata kepada seorang istri, ini kata-katanya, aku sudah menganggapmu orang lain. Ada satu. Maka itu sudah termasuk jatuh talak dan dia lebih memilih tujuannya baru ibadahnya. Apakah bisa dijadikan imam? Alhamdulillah, sama-sama ini Masya Allah. Suami bilang, aku sudah menganggapmu sebagai mati. Tujuannya ditanya ilmu, tapi yang pasti kalau dilihat dari bahasanya tujuannya pasti wanita, anggapnya sudah bisa. Kemudian dia lebih memilih tujuan dari ibadah, dia tidak bisa dijadikan seorang imam. Kata saya yang tadi itu, kalau panjenengan mau tahu karakter seseorang, maka lihat ibadahnya, ibadah dalam contoh sholat atau hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai umat Islam. Kalau baik, maka jadikanlah imam. Kalau tidak baik, jangan dijadikan setuju? Nanti hanya akan membantu kami dalam hati. Iya, kita sudah cinta, sudah dekat, karena sama orang lain. Ada yang berindu, ada apa? Sudah tahun, yang hari hilang saya. Kalau orang hilangnya sudah sama saya. Jangan lupa dengan saya. Cari di selonjor. Tidak bisa dijadikan ini. Cari orang yang dikit tambahin boleh ya? Boleh. Siap. Kalau ada kita yang bisa mendengarkan hal tersebut, kalau niatnya dia saya nggak nganggap kamu karena emosi ya, karena emosi, karena kamu orang lain, saya nggak nganggap kamu orang lain. Dia dengan niat apa untuk memberikan pelajaran kepada dirinya agar tidak semena-mena, itu silakan. Tidak termasuk kalau dia niatnya untuk merubah sifat dari seorang istri, karena ada istri yang keras. Ya, dengan cara seperti apa? Ya harus dengan dengan ancaman. Seandainya seperti itu silakan. Masalah bukan niat untuk tapi kalau dia dalam keadaan emosi, saya anggap kamu udah orang lain saat ini, itu masuknya apa? Kalau pulanglah ke rumah orang tuamu ya. Tapi kalau dia ini bukan suami. Bukan itu. Lancar gitu. Salah. Yang orang lain dia derita. Jadi kita
Ada seorang wanita yang bernama Siti Asia, punya suami Fir'aun, makhluk Tuhan, maksiat tiap hari, nggak pernah sakit, sekalinya mati. Betul ya? Kok istrinya bisa masuk surga? Kok istrinya bisa jadi bidadari surga? Kenapa? Dua kesabaran. Mau masuk surga? Sabar. Nikmati, karena itu adalah salah satu contoh untuk diangkatnya derajat seorang Istri. Patutnya untuk dijadikan imam. Kalau dibilang tidak patut, sudah kepala tanggung karena sudah masuk akad nikah. Mau dibilang dipatasin atau tidak, Allah yang mengirimkan, Allah yang memberikan pilihan, dan kita menerima takdir itu dari Allah. Jalankan sujud air mata seorang istri dapat merubah sifat kebaikan diurungkan dari seorang suami. Nah, semoga jodoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Setelah ini Allah berkati hatinya. Ya. Oke. Oke, silakan. Datang sedikit ibu, jangan pengen suami jangan dulu. Kasih centong air bekas untuk panjenengan. Nggak jauh kok. Kamu yang punya saya kasih. Ini kan gak lihat ya? Iya, kasih itu maksudnya. Sisanya gak lihat. Jadi saya menggunakan hati istri saya. Maksudnya dalam artian saya di dakwahnya tidak dilarang, pulang TikTok yang berbeda caranya apa, bahwa kalau tentunya saya itu apa namanya memberikan bekas minum air untuk saya terhadap istri saya. Saya jelas sambil lari air untuk saya sudah berangkat kalau kalau panjenengan tahu seperti sebelum beda. Oh iya jangan ngomong suaminya ya. Ada ibarat diri bacain Al-Quran 41 kali 41 kali. Itu amalan yang Allah guru saya berikan kepada saya. Waktunya bebas, mau makan, mau cek surat tubuh, pakai air 41. Dicicil boleh Gus. Iya, di 41. 41 kali sampai 41. Kenapa 40? Ya 40 sampai 400. Jangan bisa tanya langsung sama Nabi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 41. Nikah sama Sayyidah Khadijah umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. Betapa juga Firo mendapatkan surat Iqra pertama kali itu berapa hari? 40 hari. Nabi Nuh banjir kapalnya itu selama 40 hari. Nabi Yunus diperhatikan 40 hari. Jadi ada angka sakral di angka 40 hari. 40 hari. Karena waktu yang disuntikan amanah diamankan 40. Insya Allah diijabah. Dengan Pak Umi, saya mohon maaf tadi agak bercanda sedikit. Dan apa namanya, kalau panjenengan sudah umur, jangan tergantung kepada manusia biar nggak terbentur. Kalau panjenengan punya masalah sama keluarganya, minta sama panjenengan pakai hati. Ya, kebanyakan kalau ngomong sama ibu-ibu ini malah ditambahi. Itu sudah itu dari saya menjadi motif akan dilanjutkan nanti.
Soalnya kalau cerita sama perempuan pasti jawaban perempuan dengan perasaan. Tapi Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian laki-laki atau suami bermusyawarah dengan wanita atau istri, dengarkan hasil musyawarahnya tapi jangan dipakai. Ini lagi bicara. Kalau kalian bermusyawarah dengan istri, silakan. Selesai dia musyawarah, keputusannya jangan dipakai. Kenapa? Karena labil. Karena perempuan itu pakai perasaan, perasaan. Pakai perasaan, belanja pakai perasaan. Ya, makanya perempuan itu Allah kasih. Ini pertanyaannya, bisa terakhir dari Riki. Kenapa Allah kasih kelebihan perempuan itu punya perasaan 99? Karena perempuan itu lebih peka di dalam perasaan. Allah berikan akal buat kita laki-laki 99. Kenapa? Karena otak laki-laki itu kerja. Kalau wanita dipikirin, kalau saya nggak kerja nanti orang pada makan apa? Kalau saya nggak ini bagaimana? Mau beli bahan, oh ini bagus, tapi di sana merasa lebih murah. Oh di sini lebih tadi perasaan bagusan sana, tapi kok murah di sini ya? Enggak jadi beli sampai tutup toko. Karena pakai perasaan, Betul ya? Betul ya? Kenapa Allah berikan kita laki-laki 99 akalnya? Karena banyaknya seorang laki-laki lebih banyak berpikir dibanding seorang. Kalau istri berapa akal? Satu. Tapi kalau suami punya perasaan satu. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu wanita tidak akan pernah tinggal. Maaf, yang bilang nggak percaya karena jauh dari suami. Mau percaya? Senangin, insya Allah tahu perasaan suami. 7 tahun nggak pulang ya nggak tahu ya. Nanti sorry nih ember terus juga kan banyak berani dari salah satu kasih untuk sobat jalan ini kemaslahatan untuk majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berikan diganti yang berlipat ganda. Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Ahmad ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi Habibi
Siti Khadijah, Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Siti Romlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Sofia, lan Siti Juwariyah, lan Siti Juwariyah. Sahid Ibrahim, Sahid Hasim, Sahid Abdullah, Umi Kulsum, Siti Zainab, Rukayah, Siti Fatimah, Rukayah, Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala Toha
Jamaah aweh pitutur alamate bocah. Amin.
terus tambahin bagaimana juga sholat di kamar mandi. Nah, terus mau tambahin sudah. Kalau udah sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini kok mati? maka keberkahan dari Allah mengumpulkan kita di siang hari ini di dalam semoga hadirnya berikutnya usaha dari Allah Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis potong tumpeng. Amin. Agar kami menjadi hamba yang selalu dekat dengan
cari nafkah yang halal untuk keluarga kami. Jangan kau jauhi kami ya Allah. Dekatlah terus kepada kami sehingga kami mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar siang hari ini akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Ya Allah, karena banyaknya dosa kami, mohon ampuni dosa kami. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan kau jadikan kami anak yang durhaka. Jangan kau jadikan kami anak yang tidak bermanfaat untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kami jauh dari keluarga kami, kami jauh dari orang tua kami, bukan berarti karena kami lalai. Kami dengan niat membawa keberkahan di dalam rezeki kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami, untuk dapat membawa kedua orang tua kami menjalankan ibadah haji dan umrah, berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami, kepada ibunda kami, kepada ayahanda kami. Kami sadar diri ini banyak-banyak kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai cerita ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas-panasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami. Seandainya harus memilih dirinya yang harus kembali kepada Allah, atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku dan engkau ambil nyawa anakku. Ya Allah, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda, dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka itu yang tiada jannah. Ya Allah, terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka di dalam kesendirian di dalam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh. Amin ya Allah. Yang dapat mentegak pada kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi wa mahibbi anta ta'alam kaifa. Jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, angkat derajat kami ya Allah. Berikanlah keinginan untuk kami makin tekun dan taat ibadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal. Hadirin boleh-boleh datang salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Biasa Mbak Jumis kok. Mbak Jumis biasa itu. Terus tuh orang mesti kan enggak. Dia potong tumpang.